kenapa tidak vaksin yang akan dibeli oleh Kimia Farma itu dibeli oleh pemerintah dan menjadikan vaksin program, Pak? Bukan negara yang beli, memang ini vaksin gotong royong sejak awal negara nggak terlibat, Pak. Ini hanya benar-benar bisnis to bisnis. Kalau yang beli kita sih, kita belinya lebih murah dari itu, Bu. Gitu kan, kalau kita kan belinya dapat vaksin ini kan harganya di bawah yang itu. Jadi kalau saya suruh beli dengan harga segitu sih terus terang saya nggak mau. Vaksin gotong royong individu yang menurut pemahaman saya itu sama-sama tidak dipungut bayaran atau gratis. Kalau pelaksanaan vaksinasinya itu adalah dilakukan oleh badan hukum, badan usaha, maka penerima vaksin tadi adalah gratis. Kemana beban biayanya itu adalah ditanggung oleh badan hukum, badan usaha seperti yang ada di dalam angka 5 pasal 1 tadi itu, Bu. Gitu. Kalau individu, Pak, kan individu juga disebut di situ, Pak. Betul, individu, tetapi kalau yang melaksanakan itu adalah badan usaha, badan hukum, maka dia gratis. Kalau yang melaksanakan adalah badan hukum, Bu. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pak Menteri, andaikan vaksin Sinopharm yang akan dibeli oleh Kimia Farma, kan bisnis to bisnis kan, Pak, itu ganti dibeli oleh negara dan diberikan menjadi vaksin program, itu tentunya juga akan membantu kan, Pak. Kalau Kimia Farma saja bisa membeli ke Sinopharm untuk vaksin vaksin gotong royong individu, kenapa tidak vaksin yang akan dibeli oleh Kimia Farma itu dibeli oleh pemerintah dan menjadikan vaksin program, Pak? Karena kenyataannya di bawah orang mencari vaksin luar biasa, Pak Menteri. Bu Nini, nanti saya minta Pak Sundoyo untuk jelaskan. Kemudian kok bukan negara yang beli, memang ini vaksin gotong royong sejak awal negara nggak terlibat, Pak. Ini hanya benar-benar bisnis to bisnis, di mana di idenya awalnya adalah dulu swasta itu bisa membantu pemerintah untuk bisa mempercepat suntikannya. Jadi kita tidak terlibat negosiasinya, tidak terlibat mereka mintanya termsnya itu apa aja. Kita hanya bilang jangan mahal, patokan harga sekian. Karena juga pemerintah kan punya patok sendiri. Pak Menteri, Pak Menteri, kalau maksud saya begini, Pak, bisa nggak karena targetnya tidak tercapai yang gotong royong itu perusahaan FGR gotong royong perusahaan dan mereka ternyata bisa beli vaksinnya dari luar negeri, bisa nggak yang vaksin yang tersedia di luar negeri yang untuk gotong royong itu kita yang membeli untuk vaksin program, Pak? Ya, yang sekarang yang sudah justru ide awalnya yang beli itu adalah swasta supaya mereka bisa dapat akses yang bagus dan mereka jual gitu ya. Kalau yang beli kita sih, kita belinya lebih murah dari itu, Bu. Gitu kan, kalau kita kan belinya dapat vaksin ini kan harganya di bawah yang itu. Jadi kalau saya suruh beli dengan harga segitu sih terus terang saya nggak mau. Karena itu kan sebagai negara kita bisa beli dapat harga yang lebih baik. Tapi kalau saya boleh, betul, Pak. Berarti betul nanti kalau harganya ternyata yang kalau untuk beli itu ternyata yang lebih mahal dan lebih bagus daripada yang itu, Pak, nanti jawabannya, Pak. Oh, Ibu bisa cek aja. Ibu bisa cek apakah yang Sinopharm itu lebih bagus dari Pfizer. Ya boleh, Bu. Itu kan udah terbuka juga di semua ini. Yang soal kita punya kan Pfizer, Moderna. Nah, jadi belum tentu harganya lebih mahal, ininya lebih bagus. Tapi kemudian Pak Sundoyo bisa bantu jelasin nggak, Pak Sundoyo? Karena saya agak kurang memahami Permenkesnya. Silakan Pak Sundoyo. Ya, Sinovac-nya nggak laku. Menteri, pimpinan komisi dan anggota komisi 9 yang saya hormati, sebagaimana tadi yang dipertanyakan oleh Bu Nini, ada dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan vaksin hibah, gitu ya. Memang di dalam ketentuan sebelumnya itu bahwa vaksin gotong royong dan vaksin program itu adalah tidak boleh sama. Tetapi dalam prosesnya setelah ditetapkan oleh Pak Menteri terkait dengan vaksin gotong royong ini, ternyata ada hibah gitu dari negara lain yang kebetulan mereknya adalah sama. Maka dari itu
hibah tadi itu juga harus masuk ke dalam vaksin program, sehingga kami lakukan perubahan sepanjang itu adalah hibah pemberian dari negara lain atau dari masyarakat, itu dia boleh sama, tetapi yang hibah pemberian tadi adalah masuk ke dalam vaksin program. Yang kedua terkait dengan pasal 3 Bu, yang tadi Bu Nini sampaikan bahwa memang pasal 3 ini ada beberapa perubahan, mulai dari ayat 3 itu adalah perubahan terkait dengan drafting, dipisah gitu. Jadi pelaksanaan vaksinasi itu adalah dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah vaksin program, dan yang kedua, yang B, itu adalah vaksinasi gotong royong gitu. Lalu dijelaskan apa sih vaksinasi program dan vaksinasi gotong royong itu di dalam ayat-ayat berikutnya. Di dalam ayat 4 itu dikatakan bahwa penerima vaksin dalam pelayanan vaksinasi program sebagaimana dimaksud pas ayat 3 huruf A itu tidak dipungut biaya. Karena apa? Karena itu vaksinasi program. Nah, lalu untuk yang sisipan pasal 4A itu mengatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B gitu. Ayat 3 huruf B itu adalah vaksinasi gotong royong. Itu ada dua, yaitu vaksinasi yang dilakukan oleh badan hukum dan badan usaha. Yang satu lagi adalah dilakukan secara individu gitu. Lalu di pasal di 4B dikatakan bahwa selain untuk karyawan, karyawati, keluarga, dan juga individu lain terkait dalam keluarga sebagaimana dimaksud ayat 4A huruf B, itu badan hukum juga boleh melaksanakan vaksinasi individu atau orang perseorangan tadi. Nah, maka di dalam ayat 5 harus kita tegaskan bahwa karyawan, karyawati, keluarga, individu lain terkait dalam keluarga, dan juga individu orang perorangan sebagai penerima vaksin COVID-19 dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat 4A huruf A, itu adalah yang diselenggarakan oleh badan hukum tadi. Lalu ayat diselenggarakan oleh badan hukum tetapi untuk karyawan, karyawati, keluarga, dan individu terkait. Lalu dan ayat 4 huruf B itu adalah kalau badan hukum itu menyelenggarakan vaksinasi gotong royong tetapi untuk individu gitu, ini kemungkinan bisa terjadi karena dia akan menggunakan CSR-nya, maka bagi karyawan, karyawati, dan individu tadi adalah tidak dipungut biaya atau gratis gitu. Jadi di mana itu biaya itu dibebankan, maka merujuk kepada pasal 1 angka 5. Vaksinasi gotong royong itu adalah dilakukan kepada orang perorangan yang beban biayanya itu kepada yang bersangkutan, sementara yang satu lagi adalah dilaksanakan oleh badan hukum dan badan usaha untuk karyawan dan karyawatinya. Jadi beban biayanya ada di 1A Bu, yaitu dibebankan pada badan hukum dan badan usaha. Itu mungkin barangkali Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Menteri, boleh pendalaman ke Pak Sundoyo ya? Boleh Bu. Silakan Bu. Jadi Pak, itu 4A itu yang badan hukum dan karyawan. Ini kan gotong royong yang perusahaan. 4B yang individu atau orang per orang ya Pak ya. Yang B ya Pak, 4A 4B ya Pak ya. Gotong royong individu dan ini. Terus lalu ini tidak dipungut bayaran atau gratis Pak. Jadi menurut saya ya Pak, pemahaman saya itu 4A itu gotong royong itu ada keluarga, ada ini, lalu juga ada karyawati, ada untuk individu atau perorangan, dan itu masuk di 4B dan tidak dipungut bayaran atau gratis. Lah, ini kalau Bapak bilang bahwa itu balik lagi ke pasal berapa tadi? Itu kan berarti kan yang untuk gotong royong ini Pak, gotong royong perusahaan. Yang kita omongin adalah gotong royong individu. Vaksin gotong royong individu yang menurut pemahaman saya itu termasuk di 4B. 4B. Jadi kalau 4B Pak, itu sama-sama tidak dipungut bayaran atau gratis. Terus itu pemahaman saya. Terus sekalian soal Permenkes. Sekalian ke Pak Sundoyo. Kalau
ternyata ada vaksin yang kondisinya Sinopharm ini ternyata juga sama, Pak. Itu juga mungkin juga perlu diperbaiki Permenkesnya bahwa vaksin yang ini harus kan awalnya itu vaksin itu tidak boleh sama jenisnya dengan vaksin gotong royong kan? Vaksin gotong royong tidak boleh sama jenisnya dengan vaksin program. Nah, kalau kenyataannya sekarang sudah ada yang sama, tentu kita harus melihat payung hukumnya seperti apa. Ini yang perlu juga harus difikirkan, Pak. Oke, Pak, silakan Pak Menteri atau Pak Sundoyo, silakan. Pak Sundoyo dulu, boleh Pak Sundoyo? Baik, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Ibu. Pasal 43 itu adalah bicara masalah pembiayaan. Kalau dilihat dari ayat 2-nya, saya rasa sudah clear gitu bahwa prinsip dasarnya vaksin gotong royong itu kalau dilaksanakan oleh badan hukum atau badan usaha, maka beban biayanya itu adalah ditanggung oleh badan hukum dan badan usaha. Maka di dalam pasal 3 ayat 4B tadi itu dinyatakan bahwa menggunakan kata-kata selain melaksanakan vaksinasi untuk karyawan-karyawati, dia juga bisa melaksanakan untuk individu perorangan. Maka karena dia melaksanakan untuk individu tadi, maka beban biayanya juga harus ditanggung oleh badan hukum dan badan usaha tadi. Gitu. Itu Bu yang untuk memperjelas bagaimana hubungan antara pasal 43 dengan pasal 3 ayat 4, 4B, 4A, 4B dan juga pasal 5. Yang kedua, terkait dengan di mana sih pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini bisa dilakukan. Itu adalah ada di pasal 22. Benar Pak Sundoyo, benar. Yang pertama tadi akhirnya saya semakin yakin bahwa itu memang gratis. Karena kalau yang 4A itu adalah karyawan, yang 4B itu selain yang individu, dan semuanya di nomor 5 ditulis bahwa ayat 4A, huruf A dan ayat 4B tidak dipungut bayaran atau gratis. Jadi sama-sama yang karyawan sama individu tidak dipungut biaya atau gratis. Sebenarnya nggak apa-apa Pak kalau itu tidak perlu juga itu harus direvisi juga ini yang perlu kita diskusikan bersama Pak. Silakan. Betul. Siapa? Memang untuk karyawan, karyawati dan individu Bu, kalau pelaksanaan vaksinasinya itu adalah dilakukan oleh badan hukum, badan usaha, maka penerima vaksin tadi adalah gratis. Kemana beban biayanya itu adalah ditanggung oleh badan hukum, badan usaha seperti kalau yang ada di dalam angka 5 pasal 1 tadi itu Bu. Gitu. Kalau individu Pak, kan individu juga disebut di situ Pak. Betul, individu, tetapi kalau yang melaksanakan itu adalah badan usaha, badan hukum, maka dia gratis. Kalau yang melaksanakan adalah badan hukum, Bu. Gitu. Jadi kalau misalnya PTA, karena dia akan menggunakan CSR-nya, dia melakukan pelaksanaan vaksinasi di luar karyawan, karyawatinya tadi itu, lalu individu itu gratis, Bu, karena dia yang akan menanggung. Itu makna ayat 5, Bu. Maknanya begitu. Jadi bukan individu yang sendiri ya, tapi individu yang pelaksanaannya dibayarin oleh badan hukum. Ya, betul. Badan usaha. Betul. Silakan Pak Abidin. Terima kasih Pak Sundoyo.